7 fakta tentang tembok Cina. Fakta nomor 7 akan membuatmu terkejut. Tembok besar Cina berdiri sebagai simbol abadi dari ambisi manusia, membentang melintasi lanskap yang luas dan merentang berabad-abad dalam sejarah. Namun, di balik ukurannya yang mencengangkan dan signifikansi historisnya, tembok ini menyimpan banyak rahasia, penemuan luar biasa, dan misteri abadi yang terus membingungkan para peneliti dan memikat imajinasi. Lupakan sejenak foto-foto wisata biasa dan mari kita selami narasi tersembunyi yang terjalin dalam struktur megah ini. Tahukah Anda bahwa tembok besar bukanlah satu struktur yang berkesinambungan, melainkan serangkaian benteng yang dibangun selama ribuan tahun? Atau bahwa sebagian darinya mungkin dibangun tergesa-gesa untuk bertahan dari serangan legendaris Genghis Khan, hanya untuk dibiarkan tidak selesai. Bersiaplah untuk mengungkap 7 fakta mencengangkan yang mengungkapkan aspek paling unik dan misterius dari tembok besar, mulai dari lorong-lorong tersembunyi hingga rahasia genetik yang tersimpan dalam tumbuhan yang tumbuh di sisinya. Fakta pertama, lorong-lorong rahasia dan bilik tersembunyi. Upaya arkeologi baru-baru ini telah mengungkap jaringan lorong dan terowongan tersembunyi yang terselubung di dalam struktur mega tembok besar. Rute bawah tanah ini, yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat luas, menambahkan lapisan intrik pada keajaiban kuno ini. Bayangkan rahasia yang mungkin tersimpan di jalur gelap dan berliku ini, bisikan sejarah bergema melalui bilik-biliknya yang sunyi. Tujuan dari lorong-lorong tersembunyi ini masih menjadi subjek spekulasi, tetapi beberapa teori bermunculan. Mereka mungkin memiliki fungsi militer yang krusial, memungkinkan pergerakan pasukan secara diam-diam atau pembentukan posisi pertahanan rahasia. Alternatifnya, terowongan ini mungkin memfasilitasi komunikasi cepat antar bagian tembok yang berbeda, memungkinkan penyampaian informasi vital dengan segera. Mungkinkah mereka bahkan digunakan untuk kegiatan yang lebih rahasia, tersembunyi dari mata penjajah, dan bahkan penjaga tembok itu sendiri? Lokasi pasti, dan luasnya jaringan tersembunyi ini masih terus dieksplorasi oleh para arkeolog, menambah mistisisme tembok. Setiap lorong yang baru ditemukan berpotensi membuka rahasia lebih lanjut tentang pembangunan tembok, penggunaan strategisnya, dan kehidupan mereka yang tinggal dan bekerja di dalamnya. Kisah-kisah tak terungkap apa yang tertidur di kedalaman tersembunyi ini. Artifak atau prasasti apa yang mungkin masih menunggu untuk digali, memberikan lebih banyak cahaya pada masa lalu tembok yang penuh teka-teki. Penemuan lorong-lorong tersembunyi ini menggarisbawahi fakta bahwa tembok besar lebih dari sekadar monumen statis. Ia adalah bukti hidup dari kecerdikan manusia dan gudang kisah-kisah yang tak terungkap. Dinding-dinding yang berbisik ini terus menjaga rahasia mereka, mengundang eksplorasi lebih lanjut dan menjanjikan lebih banyak penemuan menarik di tahun-tahun mendatang. Keberadaan jalur rahasia ini menunjukkan tingkat perencanaan dan pemikiran strategis yang canggih dalam desain tembok, melampaui sekadar menjadi penghalang fisik. Penjelajahan yang berkelanjutan mengimplikasikan bahwa pemahaman kita tentang tembok besar masih terus berkembang, dan penemuan di masa depan dapat secara signifikan mengubah persepsi kita tentang fungsi dan sejarahnya. Fakta kedua, bahasa sunyi, prasasti dan grafiti misterius. Di luar skala pembangunannya yang megah, tembok besar menyimpan saksi bisu kisah-kisah individu yang membangun dan menjaganya melalui prasasti dan grafiti misterius yang terukir di batu-batunya. Tanda-tanda diam ini menawarkan sekilas pandang pribadi ke dalam kehidupan orang-orang yang terhubung dengan proyek monumental ini. Siapa tangan yang meninggalkan tanda-tanda ini? Apakah mereka tentara yang lelah yang ditempatkan di bentengnya, para pekerja yang bekerja keras di bawah kondisi yang keras, atau bahkan para pelancong yang berani meninggalkan jejak mereka di struktur yang mengesankan ini? Prasasti tersebut dapat berupa nama dan tanggal sederhana, hingga simbol yang lebih kompleks atau bahkan ungkapan harapan, ketakutan, atau kehidupan sehari-hari. Menguraikan pesan-pesan kuno ini menghadirkan tantangan menarik bagi para arkeolog dan sejarawan. Bahasa, simbol, dan konteks dari tanda-tanda ini bisa jadi tidak jelas, membutuhkan analisis yang cermat untuk membuka maknanya. Setiap prasasti,
Setelah dipahami, dapat memberikan wawasan berharga tentang dinamika sosial, kepercayaan, dan bahkan lanskap emosional orang-orang yang tinggal dan bekerja di sepanjang tembok besar. Meskipun penulisan di tembok tidak diizinkan, selama dinasti Ming, setiap batu bata diukir dengan nama pekerja dan tanggal sebagai bentuk tanggung jawab individu. Kontras antara larangan resmi untuk menulis dan keberadaan grafiti menunjukkan adanya ketegangan antara kontrol kekaisaran dan ekspresi individu. Prasasti dan grafiti misterius ini berfungsi sebagai pengingat yang menyentuh hati bahwa tembok besar tidak dibangun atau dipelihara oleh tenaga kerja anonim. Mereka adalah gema kehidupan individu, terukir di batu, menawarkan sekilas pandang ke dalam pengalaman manusia yang terjalin dengan sejarah landmark luar biasa ini. Analisis prasasti ini berpotensi mengungkapkan dialek regional, hierarki sosial, atau bahkan tingkat literasi masyarakat umum selama periode yang berbeda dalam sejarah tembok. Fakta ketiga, bagian yang belum selesai, celah dan mata rantai yang hilang. Bertentangan dengan gambaran populer tentang penghalang yang berkesinambungan dan tak terputus, tembok besar Cina sebenarnya menampilkan celah dan ketidakberaturan yang tidak dapat dijelaskan dalam pembangunannya. Mata rantai yang hilang dalam struktur yang tampaknya tangguh ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang desain tembok yang dimaksudkan dan keadaan di sekitar pembangunannya. Penelitian arkeologi baru-baru ini, khususnya yang berfokus pada bagian seperti busur Mongolia, menunjukkan bahwa beberapa celah ini bukan akibat dari kerusakan atau erosi, melainkan memang tidak pernah dibangun. Satu teori yang menarik mengusulkan bahwa bagian-bagian ini dibangun tergesa-gesa, kemungkinan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman pasukan Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Alasan di balik celah-celah yang disengaja ini masih menjadi subjek perdebatan. Mungkin mereka adalah bagian dari rencana strategis yang dirancang untuk menyalurkan atau menjebak calon penjajah. Keterbatasan sumber daya atau perubahan prioritas politik selama sejarah pembangunan tembok yang panjang juga dapat berperan dalam meninggalkan bagian-bagian tertentu yang tidak selesai. Busur Mongolia, misalnya, mungkin lebih ditujukan sebagai zona perbatasan untuk memantau pergerakan daripada garis pertahanan yang ketat. Fakta bahwa beberapa bagian dibangun dengan tergesa-gesa karena ancaman Mongol menyoroti sifat dinamis dan reaktif dari proses pembangunan tembok, dipengaruhi oleh kekhawatiran geopolitik saat itu. Gagasan tentang busur Mongolia sebagai zona perbatasan, dan bukan hanya struktur pertahanan menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan tembok di luar sekadar perlindungan militer. Misteri bagian-bagian tembok besar yang belum selesai menambah lapisan lain pada sejarahnya yang sudah kompleks. Celah-celah ini berfungsi sebagai pengingat nyata bahwa bahkan proyek dengan skala sebesar ini pun tunduk pada perubahan waktu, sumber daya, dan pertimbangan strategis, meninggalkan teka-teki yang terus memukau para peneliti hingga saat ini. Hal ini menantang persepsi umum tentang tembok sebagai entitas tunggal dan berkesinambungan. Fakta keempat, peran tak terduga alam. Pembagian genetik di sepanjang tembok. Dalam persimpangan yang mengejutkan antara konstruksi manusia dan evolusi alam, tembok besar Cina secara tidak sengaja bertindak sebagai penghalang yang signifikan, yang menyebabkan variasi genetik pada tumbuhan di kedua sisi strukturnya yang megah. Fenomena ini menyoroti cara-cara tak terduga di mana landmark buatan manusia dapat membentuk dunia alami. Mirip dengan bagaimana penghalang alami seperti pegunungan dan sungai dapat mengisolasi populasi dan menyebabkan perkembangan ciri genetik yang berbeda, tembok besar telah menciptakan pemisah untuk spesies tumbuhan. Penghalang buatan ini telah membatasi penyebaran alami benih dan serbuk sari, menyebabkan flora di sisi utara dan selatan berevolusi melalui jalur genetik yang sedikit berbeda. Para ilmuwan dari Universitas Peking melakukan eksperimen pada tumbuhan di dekat bagian Juyongguan dari tembok, membandingkannya dengan tumbuhan yang dipisahkan oleh penghalang alami. Temuan mereka mengkonfirmasi variabilitas genetik, menunjukkan bahwa tembok, seperti pegunungan, telah berperan dalam diferensiasi genetik spesies tumbuhan. Penemuan ini menggarisbawahi dampak ekologis yang mendalam dan tahan lama dari konstruksi monumental ini.
Perbandingan dengan penghalang alami seperti pegunungan menyoroti keberadaan fisik tembok yang signifikan dan kemampuannya untuk bertindak sebagai batas ekologis. Penemuan ini dapat memiliki implikasi untuk upaya konservasi dan pemahaman tentang dampak lingkungan jangka panjang dari proyek infrastruktur skala besar. Fakta bahwa tembok besar telah memengaruhi susunan genetik kehidupan tumbuhan adalah bukti dari skala yang sangat besar dan keberadaannya yang abadi di lanskap. Ini berfungsi sebagai contoh yang menarik tentang bagaimana upaya manusia, bahkan yang berfokus pada pertahanan dan pemisahan, dapat memiliki konsekuensi yang tidak disengaja dan luas pada lingkungan alam, membentuk tatanan kehidupan di sekitarnya. Fakta kelima, rahasia lengket, beras sebagai bahan bangunan. Dalam sebuah prestasi teknik kuno yang luar biasa, para pembangun tembok besar selama dinasti Ming memasukkan bahan yang agak tidak terduga ke dalam konstruksi mereka. Beras, ketan. Biji-bijian yang tampaknya sederhana ini memainkan peran penting dalam menciptakan mortar yang sangat kuat dan tahan lama yang mengikat batu bata tembok. Rahasia mortar beras ketan terletak pada komposisinya yang unik. Para ilmuwan telah menemukan bahwa beras ketan mengandung jenis polisakarida khusus yang disebut amilopektin, yang memberikan sifat perekat yang luar biasa. Ketika dicampur dengan kapur tohor, ini menciptakan mortar yang tidak hanya lebih kuat dari mortar kapur biasa, tetapi juga sangat tahan air, yang secara signifikan berkontribusi pada umur panjang bagian tembok yang terbuat dari batu bata. Penggunaan mortar beras ketan ini mengungkapkan pemahaman yang canggih tentang ilmu material di Tiongkok kuno, jauh sebelum penjelasan ilmiah modern. Efektivitas mortar beras, bahkan mencegah pertumbuhan gulma, menggarisbawahi kualitasnya yang unggul dibandingkan metode tradisional. Penggunaan mortar beras ketan menunjukkan kecerdikan dan pemahaman mendalam tentang bahan-bahan alami yang dimiliki oleh para pembangun Tiongkok kuno. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern mengidentifikasi sifat kimia spesifik dari beras ketan, mereka secara intuitif mengenali kekuatan pengikatnya dan secara efektif memanfaatkannya untuk menciptakan salah satu struktur paling abadi di dunia. Sungguh menarik untuk mempertimbangkan bahwa sesuatu yang sesederhana beras ketan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan tembok besar. Fakta keenam, mitos dari bulan. Visibilitas dari luar angkasa dan kesalahpahaman lainnya. Salah satu mitos yang paling abadi dan tersebar luas tentang tembok besar Cina adalah bahwa itu adalah satu-satunya struktur buatan manusia yang terlihat dari bulan dengan mata telanjang. Gagasan yang memikat ini telah menangkap imajinasi orang-orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun, terlepas dari panjangnya yang mengesankan, klaim ini tidak sepenuhnya akurat. Meskipun tembok besar dapat difoto oleh satelit dan terkadang terlihat dari orbit rendah bumi dalam kondisi tertentu, ia tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dari jarak jauh bulan. Bahkan para astronot Tiongkok telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak dapat melihat tembok selama penerbangan luar angkasa mereka. Persistensi mitos ini menyoroti kekuatan imajinasi populer dan kecenderungan untuk melebih-lebihkan skala struktur monumental. Mitos tentang visibilitas dari bulan hanyalah salah satu dari beberapa kesalahpahaman umum seputar tembok besar. Yang lainnya termasuk gagasan bahwa itu adalah satu tembok yang berkesinambungan. Sebenarnya serangkaian benteng yang saling berhubungan dengan celah, dan bahwa satu-satunya tujuannya adalah untuk menahan serangan Mongol. Meskipun pertahanan merupakan faktor utama, tembok ini juga berfungsi untuk komunikasi, transportasi, dan kontrol perbatasan. Meskipun tembok besar mungkin tidak terlihat dari bulan, skala dan signifikansi historisnya yang sebenarnya tidak kalah mengagumkan. Dengan menghilangkan mitos-mitos umum ini, kita mendapatkan apresiasi yang lebih akurat terhadap upaya manusia yang luar biasa dan sejarah kompleks di balik landmark yang luar biasa ini, sebuah bukti ambisi duniawi dan bukan visibilitas dari bulan. Mengatasi kesalahpahaman lain tentang kesinambungan dan tujuan tembok memberikan pandangan yang lebih holistik tentang kompleksitasnya. Mitos versus fakta tentang tembok besar Cina. Dapat dilihat dari bulan dengan mata telanjang. Ternyata faktanya,
Tidak terlihat dari bulan dengan mata telanjang, hanya dari orbit rendah bumi dalam kondisi tertentu. Satu tembok yang berkesinambungan. Fakta. Sebenarnya serangkaian tembok dan benteng yang dibangun selama beberapa dinasti dengan celah di antaranya. Dibangun semata-mata untuk menahan Mongol. Faktanya, meskipun pertahanan penting, tembok juga berfungsi untuk komunikasi, transportasi, dan kontrol perbatasan. Fakta ketujuh. Kuburan impian. Biaya pembangunan dalam nyawa manusia. Di luar kemegahan arsitektur dan kepentingan sejarahnya, tembok besar Cina membawa warisan yang suram, biaya pembangunan yang sangat besar dalam nyawa manusia. Dibangun selama berabad-abad oleh pekerja yang tak terhitung jumlahnya, termasuk tentara, petani, dan narapidana, tembok ini sering disebut sebagai kuburan terpanjang di bumi, karena banyaknya nyawa yang hilang selama pembuatannya. Estimasi bervariasi, tetapi beberapa sejarawan memperkirakan bahwa ratusan ribu, bahkan mungkin lebih dari 1 juta orang, meninggal selama proses pembangunan tembok yang panjang. Legenda beredar bahwa jenazah mereka yang meninggal begitu saja dikuburkan di dalam tembok itu sendiri, menambahkan lapisan tragis pada struktur fisiknya. Meskipun bukti arkeologis belum secara definitif mengkonfirmasi penguburan massal di dalam tembok, skala kematian yang sangat besar tidak dapat disangkal. Penggunaan kerja paksa mengungkapkan konteks sosial dan politik pembangunan tembok dan dinamika kekuasaan pada masa itu. Pembangunan tembok besar seringkali melibatkan kerja paksa dalam kondisi yang sangat keras. Para pekerja menghadapi pekerjaan yang melelahkan, makanan dan tempat tinggal yang tidak memadai, serta ancaman cedera dan penyakit yang terus-menerus. Bagi banyak orang, bekerja di tembok adalah hukuman mati, sebuah bukti kekuatan besar dan tuntutan yang seringkali brutal dari kekaisaran yang menugaskan pembangunannya. Tembok besar berdiri sebagai pencapaian teknik dan ketekunan manusia yang tak terbantahkan. Namun, penting untuk mengingat pengorbanan besar yang dilakukan oleh mereka yang bekerja keras dan meninggal selama pembangunannya. Tembok ini bukan hanya struktur fisik, ia adalah monumen bagi ambisi manusia dan biaya manusia yang mendalam yang terkadang menyertai upaya besar seperti itu. Sebuah kuburan impian yang dibangun di atas harapan dan kehidupan banyak individu. Fakta ini mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang tembok besar, mengakui kemegahannya dan biaya manusia yang tragis di baliknya. Kesimpulan tembok besar Cina. Tembok besar Cina, dengan panjangnya yang membentang dan sejarahnya yang kaya, menyimpan lebih dari sekadar kisah pertahanan dan kekuasaan. Penemuan lorong-lorong tersembunyi dan prasasti misterius mengisyaratkan kehidupan dan rahasia individu yang terhubung dengan monumen ini. Celah yang tidak selesai dan variasi genetik tumbuhan di sisinya mengungkapkan pengaruh tak terduga dari konstruksi manusia pada lanskap dan alam. Penggunaan beras ketan sebagai bahan bangunan menunjukkan kecerdikan kuno, sementara mitos populer tentang visibilitasnya dari luar angkasa menggarisbawahi daya tarik abadi dan kesalahpahaman seputar keajaiban dunia ini. Pada akhirnya, kisah tembok besar juga merupakan kisah pengorbanan besar, sebuah pengingat akan biaya manusia yang terlibat dalam proyek-proyek monumental. Dengan menjelajahi fakta-fakta unik dan misterius ini, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang warisan kompleks dan abadi dari tembok besar Cina. Apakah kamu suka dengan video cerita tembok besar Cina ini? Silahkan like dan subscribe ya. Atau kamu sudah pernah berkunjung ke sana? Silahkan komen di bawah ini ya.